mind. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Ooh, come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. Halo teman-teman semuanya. Hai, jadi kita sekarang ada di kelompok tani Taruko Sayo. Betul sekali. Oke, jadi kami dari kelompok 1 yang berdomisili di Padang akan melakukan wawancara ke salah satu petani yang ada di Limau Manis, yaitu Pak Tasril. Jadi Pak Tasril ini dia nanam padi guys. Padinya itu hasil dari panen, dari siklus panen sebelumnya. Jadi Bapak ini produksi benih sendiri guys, ketimbang beli benih di setiap siklus panen. That's right. Mungkin nanti kita ikutin aja videonya sampai akhir. So, Ya. check it out. Check it out. Dadah. Ya, teman-teman, jadi sebelum mulai videonya kami mau perkenalan diri dulu nih. Jadi sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya guys. Jadi biar sama-sama sayang, kita kenalan dulu. Jadi kenalin semuanya, nama aku Teddy Arya Ramadan dengan NIM 2310211004. Kami dari kelas produksi benih Agro B akan melakukan wawancara nih. Jadi mungkin sekian, kita oper nih ke anggota-anggota yang lain. Sebelumnya, kawan-kawan perkenalkan, nama saya Pilihan Sirait dengan NIM Ooh, the hooligans way outside. 2310212020. Dan teman saya juga ada yang bernama Halo, saya Muhammad Zikar Dika dengan NIM Girl, the dance floor is yours. dengan NIM 23102111. Yang tadi tuh abaikan aja teman-teman. Mungkin boleh lanjut ke teman kami yang sini aja. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aziza Delia dengan NIM 1022. I don't know how to act. Nama aku Aziza Delia dengan NIM 1022. Biar tahu ya aku. Hai guys, kenalin nama aku Alia Putri Siwi dengan NIM 2310211046. I don't know how to act. 46. Dan Dadah. ini kita semua. Lemon. Tolong, Aziza gak kelihatan coy. tolong. Hope you ain't scared to fly. Perkenalan diri dulu nak Pak. Kenalkan Pak, nama saya Teddy Arya Ramadan. Mahasiswa Fakultas Pertanian Pak. Jadi ada teman-teman saya juga. Ini ada Lemon, ada Zaki, ada Aziza, ada Alia juga Pak. Jadi kami satu kelompok tuh ada ditugaskan sama dosen Pak untuk cari tahu gitu gimana cara produksi benih kan Pak. Pertama kami ngambil contohnya itu petani yang memproduksi benih buat lahan dia sendiri Pak. Nah jadi kayak biasanya kan kalau petani itu udah habis panen atau mau nanam lagi itu kan beli benih tadi kan Pak. Kebanyakan kalau disuruh tugas dari dosen itu gimana cari petani yang dia memproduksi benihnya sendiri terus ditanam di lahannya sendiri lagi gitu Pak. Jadi itu kurang lebih Pak garis besarnya kan. Nah jadi ada beberapa pertanyaan gitu yang mau kami tanyakan sama Bapak. Kan kebetulan di sini Bapak kalau saya itu nanam padi ya Pak. Ya, nanam padi itu dari benih yang Bapak produksi sendiri gitu Pak. Kan pengen tahu gitu kayak gimana cara Bapak memproduksi benihnya atau mulai dari nanam padinya dulu nih Pak. Apa bedanya padi yang ditanam buat benih sama padi yang buat dipanen atau dijual? Nah, atau dijual berasnya gitu kan Pak. Pak. Oleh dari apa ya Pak? Ya, di periksaan mudik benar. ya dari pemilihan varietasnya. Ibu dari pemberian bibit tuh misalnya dia ada hampung yang paling unggul
yang harusnya pertumbuhannya karena di dua bibit itu kalau bibit ini gua kena dia berkembang sampai masa ya kita berputar-putar di lahan dulu mana yang bagus yang diambil bibit di apalah itu istilah itu ditandai supaya dan mencampur dengan yang lain. Kalau ada yang menopang yang bibit-bibitnya lain dibuang dulu sebelum dipanen. Jadi kalau sudah dipanen aku tentu tidak tahu dia tadi. Jadi sebelum dipanen dibersihkan dulu mana yang bibitnya asli dan tidak asli. Dibuang dulu. Lalu dipotong, dipanen, barulah diolah sinar. Sudah dipanen itu lagi untuk bibit itu dia apa dulu difermentasi gitu kita tuh dijemur dengan panas itu dengan panas satu hari dan sampai 2 hari tapi jemurnya tidak terlalu panas benar kalau kena marah dan nanti mati bibitnya. Ini setelah seakan panas hari itu apa dulu kita tuh dikeringkan dulu itu diulang lagi maksudnya itu sudah dikeringkan lah setelah tahu kita sebagai untuk rancak bibit kalau di padinya ada kan ada kedua apanya tuh debu-debunya itulah masak tuh belis ditaruh dulu didinginkan dulu selama 2 minggu atau 1 sampai 1 bulan. Setelah 1 sampai bulan kita akan turun ke sawah ini. Diolah lahan dulu. Sudah diolah lahan. Jadi kita tentu membutuhkan bibit lagi. Diambil bibit tadi, direndamlah sama air. Jadi kalau merendamnya sampai mana ya? Iya, Pak. Sampai dapat benih lagi tadi. Seperti tergulang ya. Ya kan apa itu saran. Ya. Jadi kalau direndamnya itu harus supaya rancak asingnya nanti diambil berapa bibit yang akan dibutuhkan tuh di lahan awak masing-masing kan tuh. Berapa luas lah? Berapa luas itu mencukupi dia. Itu direndam sama ember. Direndam sama ember. Dikasih garam. Garamnya aturnya dengan telur. Kalau garam dikasih, kan tadi kita masukkan telur. Apabila telurnya mengapung, berarti tak cukup garamnya. Kalau terlalu banyak garamnya nanti baru mati bibit. Jadi itu kita direndam satu malam kayak pada lama dengan garam tadi. Kalau terlalu banyak lama itu tentu rusak bibit. Telur itu dikeluarin lagi. Dikeluarin. Baru garamnya itu tuh garam dibuang lagi. Bibit kalah. Setelah direndam 1 malam 24 jam. Iya. Ya. Itu dikeringkan lagi atau dicurahkan ke dapur. Ada tikar atau lapis. Di ayah-ayahnya di terus kena jamur dengan panas. Kering angin. Dikeringkan angin. Jadi kan dicuci dulu. Sudah dia pun dicuci dulu dengan air sering ya. Baru diapakan dikeringkan. Sudah dikeringkan ditutup dengan apa? Kalau ada untuk apa? Kalau ini kan ada kita dulu kalau goni-goni lama itu kan ada yang tebal dah. Ini ada anduk guru kita ada. Dikusuki dengan itu, disiram dengan air di atas. Di atas. Ya, selama 24 jam lah. Jadi enak tampak dia pun dah membukis ya, nugel. Setelah sampai menugel sama-sama dia, habis semen semayang. Juga beda dengan nugel, baru disemayang. Kalau sudah mungkin kalau awak ingin nak capai untuk menanam, tebakan pupuk tanam dulu. Baru benih tadi. 15 hari itu bisa ditanam.
Untuk jarak tanamnya itu gimana Pak? Kalau jarak tanamnya ya yang telah ditentukan di dinas atau dari dosen 6 30-25. 30 kali 25. Nah, sebagian ada juga 25 kali 25. Kalau nggak ikut lomba di 25 30. Kalau untuk apa? Kalau tanam padi jajaran di bawah itu 25 satu setengah 12 komen. 12 komada. Kan tahu tuh. Ya. Nah, jadi hilang itu terlihat dia turun air. Dia turun airnya selama 1 minggu sampai 2 minggu. Airnya tidak boleh dalam, acak-acakan. Kalau dalam airnya tentu ada musuhnya seperti keong. Dia acak-acakan airnya. Nah, di setelah acak-acakan sudah sampai 2 minggu, kita kan memupuk itu. Saya pupuk. Pupuk itu kalau yang ini kok kan enam muda apa kan timnya. Kalau organik susah orang muda. Misalnya pupuk organik itu tuh tergantung lewat tuh. Tapi mungkin kalau anjuran kan pupuk organik. Iya. Itu yang jadi. Sebab kalau pupuk organik ini keuntungan banyak. Pertama rumus lahan. Yang kedua tentang di tanaman tadi itu dia terus menerus makanya hanya tidak tergantung pertumbuhannya. Itulah bedanya pupuknya dengan pupuk organik. Pupuk organiknya lama punya prosesnya sampai panen padi ada juga lagi punya. Kalau pupuk kimia ini sudah tergantung berapa hari. Udah berapa hari habis apanya tuh, zatnya tuh, tambah lagi kan. Tapi setelah 1 minggu itu Bapak pupuknya itu yang contoh pupuk anorganik yang Bapak pakai itu contoh nama pupuknya itu apa Pak? Pupuk kimia, Ya pupuk ini. urea, DSP, Posca. Dosisnya atau Dosisnya kalau untuk per hektar, kalau nala diaturkan kan 7 karung. 3 urea, 4 Posca. Itu perbandingannya. Kalau 1 hektar. Cuma membuat lahan masing-masing lagi. Kayak beralah melawak. Atau seperempat atau setengah. Nah, itu dibagi itu. Dalam nanamnya karung tadi. Nah, sesuai. berarti Pak kan selama pemeliharaan tadi itu kira-kira ada seleksi gitu Pak dari tanaman yang udah ditanam kan Pak yang buat yang diambil benihnya tuh buat ditanamnya gitu Pak. Kan ada yang tumbuhnya tuh bagus, ada yang kurang gitu Pak. Kira Bapak ada seleksi gitu Pak. Jadi kalau yang kurang tuh entah dicabut atau dibiarin aja Pak. Ya kalau di benih itu tuh kalau di benih padi biasa marata beda dari benih-benih keroja. Benih rata, kalau padi rata. Tapi di dia kan kalau tidak naik kan dia kan ada mati-mati sendiri aja. Nah, oke, biarin aja. Biarin aja. Tidak ada pisahan. Berarti nggak dipilih-pilih. Tergantung Ah, lapangan di zona Pak. Itu beda dari keroja. Ya. Kalau yang kecil pindahkan. Yang bagus, yang itu dulu. Berbandingnya merata dia. Itu bagusnya di itu. Terus Pak kalau pas udah mau masuk masa panen itu udah umur berapa hari Pak? Ya pemeliharaan kalau dari mulai tanam 3 bulan berarti kita 9 bulan. Yang lalainya itu 1 hari. Ini kalau sama ini hampir sampai dengan 100 hari. Jadi di Senin.
Kira-kira ada beda enggak Pak kriteria padi yang buat benih yang ditanam sama padi yang buat dijual atau dimakan gitu Pak? Kalau bibit yang sama hasilnya Sama aja Pak? sama. Berarti nggak ada kriteria khusus atau gimana Pak? Berarti kita pilih aja berapa cukup buat di lahan, berapa dipisah. Berarti sisanya dijual atau dimakan ya Pak? Kalau bibit yang diseleksiku hasilnya rancak seluruhnya. Nggak ada beda. Beda nanti kalau nggak teratur kita merawat, tentu dia ada bedanya. Nah, setengah kok sebagian ada banyak pupuk, sebagian enggak. Tentu tuh beda-beda aku ya pertimbangan tuh. Tapi kalau kita merata sama ada pupuk, sama bagus. Kalau dari padinya itu Pak, kalau menurut Bapak ada nggak gitu yang ciri-ciri dia tuh ini bagus, ini enggak dari hasil panen padinya itu kan Pak? Jadi kan buat dipisah juga nanti kan Pak. Kan kalau yang kurang bagus mungkin dipisahin gitu. Iya. Ada ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya kalau di ini kan yang diharapkan petani banyak hasil, panjang malainya buat yang itu. Ini panjang bagi kurang Pak. Jadi kalau banyak rapat bijinya halai lansia itu yang kan nggak tetap. Jadi nggak sakit, sehat dari mulai menanam. Istilah itu subur. Sama ini Pak. Kan kalau tadi kalau nggak salah tuh sampai masa panen kan 90 sampai 100 hari dong. Iya. Kira-kira ada nggak Pak yang bedanya padi buat benih sama padi buat panen dimakan atau dijual gitu kan Pak? Masa panennya tuh sama atau beda? Beda bibit. Ya, yang kan tadi padinya udah ditanam di lahan kan Pak? Iya betul. Udah mau panen nih di lahannya. Cuman kira-kira ada nggak Pak? Kayak misal buat benih gitu di hari ke-90, terus kalau buat yang padi buat dimakan gitu hari ke-100 sih. Kira-kira kalau kayak gitu ada atau enggak atau sama aja? Kalau untuk panen sama. Sama aja. Sama. Berarti enggak ada dibedakan Nggak ada padi buat benih dipanen hari ke-berapa gitu. Enggak ada. Berarti sama aja. Yang dipisah aja nanti di jumlahnya. Alhamdulillah. Terus dari sepengalaman Bapak gini Pak, yang sudah Bapak lalui sekarang tuh, kira-kira lebih menguntungkan yang Bapak pakai benih dari yang di lahan tadi kan Pak, atau tiap habis panen beli benih baru gitu kan? Kalau misalnya beli benih baru kan panen tinggi terus tuh kan Pak. Atau kalau kayak tadi kan Bapak bilang benih yang dipakai dari lahan tuh hasilnya kadang kurang gitu Pak tiap habis panen kan. Kalau menurut Bapak itu gimana Pak, mungkin dari biaya produksinya Pak atau dari total biaya keluaran? Ya tentu kalau diganti di baru terus itu panen tentu itu meningkatkan biaya dari bibit. Jadi kalau kita membuat bibit tentu mengurangi biaya. Itu adalah satu keuntungan kita tuh. Sedangkan bibit yang dibeli ini mana tahu belum cocok di lokasi awalnya. Kuado nameto aslinya dan saya. Jadi kalau lawan kita membuat bibit, hasil di lapangan sudah tahu. Cocok dengan lahan ini bibit. Kalau bibit di Bali yang di itu tuh coba-coba dulu. Naik bagus atau enggak? Kalau bagus dikembangkan nanti. Kalau enggak, cukup sekali itu. Itulah bibit yang dibeli. Kecuali bibit dari dinas pertanian. Itu dia sudah tahu dengan suhu tanah dia tuh. Itu datangkan ini. Bagus. Kalau dari pertanian. Selama masa perawatan tadi kan Pak,
Kan ada juga kadang di hama di lahan tuh kan Pak. Contoh hama yang nyerang di lahan itu apa aja Pak? Kalau yang di lahan sering kali padi pemati cucuk. Kenapa Pak itu? Itu di hama putih tuh, hama putih itu yang kecil-kecil tuh. Mulai terlalu banyak dia. Dia akan berkembang tuh, menyebar di seluruh lahan tuh. Dia bertelur dia di kelopak padi. Telurnya menetas, dia turun ke bawah ke kelopak padi umbi. Dia sedang menyerang lah. Setelah dia menyerang, masuk dia pada batang pohon padi tadi. Bukannya laku potong bawah, mati di atas. Itu kan susah kita nih mengenalkan kalau lakukannya. Oke, kalau misalnya ada gitu di lahan, cara Bapak mengendalikan Ini tapi atasi dengan apa? Dengan semprot kimia. langsung pestisida? Ya, pestisida. Ini kalau dibiarkan saja, ya habis dia. Dia berkembang terus. Apa Markus tuh sesuai dengan keadaan tuh. Kalau pada hujan hari itu kadang-kadang tikus tuh jarang. Ini kalau banyak panas, itu kurang dia nih. Kalau pupuk tuh nyemprot juga Pak? Enggak. Dia tuh istilah tuh mengagian lahan, membersihkan lahan. Kira-kira dari udah Bapak sekian lama nih nanam padi kan Pak, sama tadi apa, selama Bapak ngelakuin nanaman padi itu untuk kedepannya harapan Bapak itu gimana Pak? Benih-benih di zaman sekarang itu gimana kondisinya, atau gimana cara yang harapan Bapak ke depannya? Harapannya depan kan itu. Kalau petani kan mengharapkan hasil banyak. Jadi kalau bibit itu tidak bagus lagi, dicari diganti dengan yang lain lagi. Itu ada ke depan, kalau tidak ada di awal dicari atau beli. Kalau ada kawan teman tuh dibeli kepada dia. Nah, dulu kita tuh bisa memutar awal di lokasi menurut lahan di kelompok oleh apa di siapa yang paling anggotanya yang paling bagus dan paling subur bisa diambil di sana bibitnya. Bisa dikembangkan di kelompok. Di A tuh dia tuh rancang bibit ya, kan sedang bisa memang gitu ke depannya. Di kedepannya tuh meningkatkan komunikasi kalau kayak penyuluh atau dinas pertanian gitu, kalau yang Bapak selama ini ada dapat informasi terbaru nggak Pak, kayak terkait bibit unggul atau gimana tuh Pak, pupuk khusus ya temuan padinya itu ada nggak Pak? Itu kadang-kadang kan ada. Kalau ini di pertanian ini kan ini tergantung biaya. Kalau ada biaya dari para dinas, dia tuh cepat dia mau informasi ke petani itu. Nah, dia mana ada kelompok yang banyak sawahnya, lalu diskor banding sinar. Ini bau ini kita dimakan di masing-masing kelompok. Ini bagus. Ini apa diterima. Jadi kemarin ini kami kan dibantu bibit. Dari dinas Sudah padi bagus ini itu sedang mungkin mulai apa tuh kan nama ada lama. Bila kalau di kampung kan nama apa baparik nak, bacalah kalau apa melatih. Bila muncul lah namanya. apa nama padinya itu Pak? Itu dia apa tuh di gambaran gitu ya. Oh bukan. Iya. Itu lah tuh anak tembak aku telah masuk di gambaran tuh. Tuh, luas lahan Bapak di sini berapa itu Pak? Luas lahan padi Bapak di sini? Kalau nampak ada apa sekitar Dari September hektar tuh panen berapa kilo tuh Pak sekali panen? iya kalau sampai tahu tuh kalau di sampai lokasi yang di sini sekitar
15 karung tuh 15 karung kali 60 berapa? 900. Ah, satu kelas tempat. Untuk benih yang Bapak tanam lagi itu kira-kira butuh berapa kilo dari panen tadi itu? Dari kalau masuk pereng hektar itu paling dediknya sekitar 3 kantong lah. 3 kantong kan 15 kilo. Lemana kalau ada gendala di lapangan ya sampai kantong. Sampai kantong itu dulu. Ya, swasta. Jadi selingan tuh persiapan kalau yang gagal. Oh, itu udah termasuk agak dilebihkan? Agak dilebihkan. Kira-kira Bapak sekarang ada nggak Pak yang misalnya sisa benih dari panen sebelumnya gitu Pak? Atau ada yang Bapak simpan? Kami pengen lihat gitu. Yang dalam kantong dah. Iya, yang Bapak simpan. Di depan. Di ada labelnya. Ayo. Baik. Lapis nih. Ini sudah 5 minutes later. Kalau setelah kita kasih bumbu bandang terus dia diamkan Pak, itu berapa hari baru bisa kita tanam Pak? Ya kalau lah tiba lah 2 minggu dah. Kan bibit kan mulai awak mau lah lahan, awak menyemai lagi. Jadi bos sobok dia di sana. Dia dah bos sobok 1 bulan itu sudah ulang pertama dia ulang kedua. Umur bibit kan ada 20 hari. Iya Pak. Terus langsung. Berarti dalam 2 minggu udah bisa. Ulah lahan 1 minggu dulu. Awak rendam bibit lagi. Artinya sama dia tuh. Langsung ketemu dia. Ketemu dah. Kalau bibit kan lebih bagus ditanamnya 2 minggu sampai 3 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu ya anakan kurang. Kalau orang tuh kan di kampung-kampung kan ada sampai umur sampai keluarin bibit baru ditanam ya. Itu juga jadinya nggak ikan keong gitu jadinya. Jadi anaknya kurang. Kenapa ditanam sebanyak itu naik? Itulah bedanya teknologi dulu dah teknologi. Kalau kini banyak anak kan jadi. Ada di barang pikir yang tadi dikirim lah di mana-mana di peta-peta asal di peta-peta asalnya secukupnya aja ditinggalkan. Acak kan namanya daerah di dinas ya. Dalam dah. Jadi kalau banyak keong bisa dia makan keong tuh di bandar-bandar sawah tuh. Dengan rumput-rumputan dengan buah-buahan bisa di onggok-onggok sana. Itu makan dah. Kalau ingin ambil keong, ambil dah itu. Kalau dulu kami buat pupuk keong tuh. Balik ke padi balik. Jadi keong kok duanya capeknya. Bisa pemantu petani, bisa lawan petani. Kalau di sawah tuh kalau dibiarkan saja dia dimakan dengan yang lain. Padi kan gaduh. Sampai 20 hari padi akhirnya dikenal. Belum makan tumbuh. Dia pandai motong. Dia belum makan lah dia begini. Wah, cu awak praktik lepan tuh. Dari macam tuh. Itu tadi habis minggu baru bisa ditanam. Ketemu dia pas ketemu. Ya. Kalau nyala di tanah di bandar dulu. Nah, kalau ada keong kalau tak ada kan tak. Kemusuhan kan dia kan mulai di sana kan dia. Masih musuh pertama. Baru musuh yang kedua baru mama.
Kalau pemeliharaannya tuh Pak, Bapak pupuk aja Pak dari ditanam sampai panen. Bapak pupuk sama pupuk urea kira-kira berapa kali Pak? Kan 2 kali. 2 kali. Waktunya Pak? Setelah umur 1 minggu sampai 2 minggu pupuk pertama. Dan secukupnya. Berapa betul-betul pupuk menurut saran itu pakai senyesel atau 1 karung atau 2 karung. Nah, pupuk kedua betul berimbang dengan itu. Dan setelah berumur 1,5 bulan atau dari 1 bulan sampai 1,5 bulan, itulah pupuk kedua. Itu aja Pak. Nah, itu tuh merawat lah. Dan menunggu selesai, baru apa dia kok banyak limbah itu dibersihkan. Pupuk kedua itu nggak ditambah, Pak? Hah? Pupuk kedua itu nggak ditambah dosisnya. Bisa ditambah, tapi itu menjadi pH kan tadi. Kalau pH lagi tinggi, dia menyubur buah lagi. Jadi kalau pupuk kedua itu kalau tinggi pH tanah, rancak suburnya dikurangi. Jadi dia sedikit-sedikit aja. Kalau terlalu banyak, betul dia daunnya subur, buahnya ada. Itu daunnya sudah subur dia tuh besi tuh. Padinya mengisi hasilnya rancak itu. Bila padi ala subur pupuk kedua tuh tidak terlalu banyak lagi. Dikit-dikit aja. Yang kurang ada banyak kan. Jadi sama orang kurus, orang itu, orang dapur kan lah kurang makannya. Kalau orang kurus banyak kan. Ada serumpun kurang aja. Itu Lagi. Habis sih. Ada yang tanya? Itu Pak, mungkin kita lanjut di ya. Setelah melakukan wawancara mengenai teknologi produksi dan pengolahan benih, kami juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat bagaimana proses tersebut diterapkan oleh petani itu sendiri. Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa kegiatan produksi benih tidak terlepas dari penerapan teknik budidaya atau agronomi yang baik. Produksi benih diawali dari proses budidaya tanaman padi yang meliputi pemupukan dan pengairan yang dilakukan secara optimal untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Jenis benih yang digunakan menjadi faktor penting karena akan menentukan kualitas hasil panen yang diperoleh. Hasil dari budidaya tersebut kemudian dapat dimanfaatkan baik untuk konsumsi maupun sebagai sumber benih untuk musim tanam berikutnya. Setelah panen, dilakukan proses pengolahan benih, salah satunya menggunakan alat untuk memisahkan kulit padi dari gabah. Penggunaan alat ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta menjaga kualitas hasil pengolahan. Secara umum, tahapan pengolahan benih meliputi pemanenan, pembersihan, pengeringan, hingga pengemasan sebelum didistribusikan atau disimpan. Setiap tahapan tersebut harus dilakukan dengan baik untuk mempertahankan mutu benih yang dihasilkan. Melalui kegiatan ini, dapat dipahami bahwa keberhasilan produksi benih tidak hanya ditentukan oleh proses budidaya, tapi juga oleh penanganan pasca panen yang tepat. Dengan penerapan teknologi yang sesuai, diharapkan kualitas benih yang dihasilkan dapat terus meningkat dan mendukung produktivitas pertanian. Sekian dokumentasi dan penjelasan dari kami. Terima kasih.